pendengar setia Geotalk, kembali lagi bersama saya Akbar di podcast yang membahas tentang geografi dan lingkungan. Kali ini saya mengundang dua nama, yaitu Radit dan Khairi. Apa kabar Radit dan Khairi? Baik, terima kasih juga buat Akbar udah ngundang kita ke sini nih. Oke, halo juga, baik juga. Sebenarnya makasih nih udah ngundang kita. Saya juga jadi semangat buat bahas topik ini. Untuk pertanyaan pertama dari saya, langsung aja ke intinya. Menurut kalian, mapel geografi ini apa ada kendala? Menurut gue sih ya enggak ya. Pelajaran juga mudah dipahami, gurunya juga asik juga sih. Ya, kalau menurut saya sih, karena geografi itu bukan cuma mempelajari struktur atau apa yang ada di bumi, tapi kita juga mempelajari gimana lingkungan di bumi dan lokasinya itu bagaimana lingkungannya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk saya ingin menanyakan hal yang mendasar dulu. Apa itu sebenarnya geografi? Kalau singkatnya, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari fenomena di permukaan bumi, baik bersifat alam maupun sosial dan budaya. Jadi cakapnya banyak nih, Bar. Betul banget. Dan yang menarik, geografi itu punya pendekatan yang khas. Kita melihat ruang, lokasi, dan interaksi. Misalnya, bukan cuma apa yang ada di bumi, tapi juga di mana letaknya dan gimana hubungannya dengan wilayah lain. Oh, berarti bukan hanya sekedar menghafal nama ibu kota provinsi ya? Iya, benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kita akan membicarakan tentang konsep dasar geografi. Apa yang dimaksud dengan itu? Ada beberapa konsep geografi, yaitu yang pertama ada beberapa konsep utama, misalnya konsep lokasi, jarak keterjangkauan, pada pola morfologi dan algoritmasi nilai kegunaan dan interaksi. Konsep-konsep ini adalah kacamata untuk memahami fenomena. Misalnya nih, konsep jarak. Kita bisa bedain jarak absolut. Misalnya dari Jakarta ke Bandung itu jaraknya sekitar 150 km. Dan jarak relatif, yaitu jarak berdasarkan waktu dan atau biaya tempuh. Itu bantu banget nih memahamin pergerakan orang atau barang. Wah, menarik ya. Jadi konsep dasar ini seperti alat analisis. Betul, tanpa konsep dasar kita mungkin hanya bisa lihat fenomena permukaan. Dengan konsep dasar kita bisa menjelaskan mengapa sesuatu fenomena terjadi di tempat tertentu dan bagaimana dampaknya nih, Bar. Ya, contoh lainnya itu ada konsep pola. Kalau kita lihat permukiman di desa pertanian biasanya tersebar mengikuti lahan sawah. Sedangkan di perkotaan itu tuh cenderung lebih padat dan teratur. Nah, itu analisis pola ruang. Jadi konsep ini bukan teori kosong ya, tapi bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Kenapa? Iya, misalnya untuk perencanaan kota, mitigasi bencana, atau analisis transportasi. Semua itu pakai konsep dasar geografi. Nah, bahkan nih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerapinya tanpa sadar. Misalnya saat kita milih jalan tercepat nih untuk suatu tempat, itu udah pakai konsep jarak dan keterjangkauan. Wah, jadi makin jelas ya. Semoga pendengar yang menonton kita bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih atas kedatangannya Khairi dan Radit. Ya, sama-sama. Senang juga bisa berbagi ilmu ke kalian. Baiklah, kita tutup podcast kali ini. Jangan lupa ikuti episode berikutnya ya. See you. Podcast tentang Makasih juga udah diundang sini. Kan dikat aja ya. Saya juga semangat nih bahas topik ini. Gue nunggu lu ngomong itu.